Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih persiapan belajar SEO di tahun 2025 ini. Apakah banyak atau sedikit perbedaan yang harus kita siapkan untuk belajar SEO di tahun 2025? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan menjabarkan seperti apa persiapan yang harus teman-teman siapkan untuk belajar SEO di tahun 2025 ini. Seperti apa videonya? Tonton video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian, ya hari ini kita akan coba membedah tentang persiapan belajar SEO di tahun 2025. Baik, yang pertama yang wajib teman-teman siapkan itu adalah websitenya. Jadi wajib teman-teman siapkan websitenya dulu. Mas, bagaimana dengan katanya kita bisa kok mempersiapkan media-media gratisan seperti isu.com, seperti blogspot.com, wordpress.com. Mohon maaf teman-teman sekalian, tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa seperti dulu lagi gitu kan. Jadi teman-teman wajib mempersiapkan domain hosting. Wajib websitenya adalah tld.com, .net ya, .co.id ya. Pastikan seperti itu. Berarti harus ada modal dong. Ada, beli domainnya 150.000 sampai 200.000, hostingnya 250 ribuan. Berarti persiapan kita untuk pembuatan website domain hosting yang 450 ribuan per tahun. Itu persiapan awal teman-teman sekalian. Jadi wajib punya website dulu ya. Jadi kita tidak bisa lagi pakai blogspot.com, tidak bisa lagi menggunakan wordpress.com, tidak bisa lagi menggunakan media-media gratisan isu.com dan lain sebagainya. Oke ya, ini kalau teman-teman emang pengen banget belajar SEO di tahun 2025, maka wajib yang pertama adalah siapkan websitenya dulu. Ada nggak Mas Didik jasa pembuatan website? Ada, teman-teman boleh pakai jasa saya, boleh nanti WA saya boleh, DM saya boleh, atau komen ya di video ini ya. Jadi selesai. Jadi cuman 1 minggu pengerjaan pembuatan website, udah itu senjata teman-teman selamanya untuk bertarung di wilayah SEO ya, di wilayah SEO. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu teman-teman siapkan adalah setelah website, barulah teman-teman harus punya mentor untuk belajar SEO. Nah, mentor seperti apa nih Mas Didik yang wajib kami dapatkan gitu kan? Saran saya, mentor yang emang tiap hari ngomongin SEO. Teman-teman boleh belajar dengan saya, belajar dengan orang lain yang emang betul-betul dia membahas tentang SEO. Saran saya emang berkecimpung SEO ya. Berkecimpung SEO ya lama, kemudian dia tiap hari ngomongin SEO, sehingga nanti enak ya, kita emang spesialis SEO dan lain sebagainya. Oke ya, setelah punya mentor, yang ketiga saran saya teman-teman, lihat dulu nih ya, riset dulu kata kunci apa yang akan mau teman-teman tembak, kumpulkan dulu tuh. Jadi ini websitenya sudah, kemudian sudah punya mentor, maka kita akan coba riset produk dan riset kata kunci. Riset produk itu seperti apa? Contoh lah, teman-teman mau jualan ini riset produk. Ini apa namanya? Itu riset produk. Ini apa namanya nih? Ya, kayak kemarin ya. Kayak tadi lah, saya ini posisi masih di Medan ya teman-teman ya. Posisi masih di Medan. Dan ternyata masalah peci di Medan tuh namanya beda-beda teman-teman. Ya, maka kita harus tahu riset produk kita tuh apa gitu kan. Ini kita jualan apa? Jualan peci atau jualan apa? Orang Medan bilangnya ternyata bukan peci, bilangnya lobe gitu kan. Ya, orang Indonesia bilangnya peci, bilangnya kopiah dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu nih, produk kita nih apa? Riset produk. Produk fisik atau produk jasa atau produk digital nih, riset produk. Jadi kalau produk fisik, pastikan nih produk yang bisa disentuh, yang bisa kita rasakan. Saran saya teman-teman sekalian kalau main SEO, hindari kata-kata jual, hindari main-main retail yang umum. Kenapa Mas Didik? Ya udah nggak bisa gitu. Kita bertarung sama Shopee, kita bertarung sama Lazada, kita bertarung sama Tokopedia. Udahlah, hindari kata-kata jual, apalagi 2 kata, jual baju, habis, nggak begitu. Tidak begitu teman-teman sekalian ya. Maka mainnya, saran saya main yang besar-besar aja, B2B, produsen, distributor, agen, supplier, jual beli, toko, pabrik. Nah itu kalau kita bermain di wilayah produk fisik. Produk jasa, konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus, privat. Kalau produk jasa masih enak, kita bertarung masih enak teman-teman sekalian. Maka yang ngaku-ngaku konsultan hukum boleh, kalau emang dia adalah seorang konsultan hukum. Ngaku-ngaku konsultan pajak boleh, kalau dia emang adalah seorang konsultan pajak, dan lain sebagainya. Teman-teman boleh lakukan seperti itu. Oke ya. Itu yang ketiga, riset produk dan riset kata kunci. Yang keempat, website ini tugasnya mirip seperti media sosial. Teman-teman yang main media sosial pasti tahu.
Saya punya channel YouTube Mas Didik, apa yang harus saya lakukan? Bikin konten di channel YouTube. Saya punya Instagram, apa yang harus saya lakukan? Bikin konten di Instagram. Saya punya Facebook, apa yang harus saya lakukan? Bikin konten di Facebook. Saya punya website, apa yang harus saya lakukan? Bikin konten di website. Loh, berarti polanya sama dengan media sosial? Sama. 2025, pola media sosial sama dengan pola di website, teman-teman sekalian. Nah, kalau Facebook kan, YouTube kan bikin kontennya video Mas Didik. Kalau website gimana? Artikel. Maka artikel adalah bagian dari konten yang wajib teman-teman bangun di sana. Setiap hari. Ya, itu yang keempat, bikin konten setiap hari di website teman-teman sekalian. Kontennya dari mana? Dari riset kata kunci yang teman-teman buat. Makanya kata kunci kita bagi menjadi 3, kata kunci jualan, informasi, question. Kata kunci informasi bisa cara, manfaat, ya. Tutorial, tips, trik, kata kunci question, kenapa, mengapa, apakah, bagaimana, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mainkan seperti itu. Kemudian setelah bikin konten rutin 3 bulan, 4 bulan, mulai itu lalu lintas traffic kita sudah mulai kelihatan, teman-teman sekalian. Kalau lalu lintas sudah mulai kelihatan, berarti bagus. Berarti bagus. Itu yang keempat. Itu yang kelima ya. Kalau sudah bagus lalu lintas trafficnya, apa harus kami lakukan Mas Didik? Mulai kita lihat kata kunci mana yang mau kita naikkan, kata kunci mana yang kita risi. Kalau posisinya mesti posisi 5, posisi 6 dan lain sebagainya. Maka kita coba namanya kata kunci jualan, kita masukkan di situ. Kata kunci mana yang kita kira-kira yang sudah dikasih sinyal oleh Google, kita lakukan namanya backlink atau link building. Maka link building bekerja setelah ya website sudah diberikan sinyal oleh Google. Misalnya kata kunci ini ketemu posisinya posisi 16 misalnya, itu bisa kita lakukan namanya link building. Sehingga dari posisi 16 harapannya menjadi posisi mungkin 10 besar, 5 besar dan lain sebagainya. Pola SEO itu seperti itu teman-teman sekalian. Nggak ada tuh istilah nyepam lagi, nggak ada. Nggak ada tuh istilah pakai media-media gratisan nyepam dengan banyak kata kunci, udah nggak ada teman-teman sekalian. Maka kita sekarang fokus di bagaimana membuat konten yang lebih baik, konten yang lebih keren lagi, konten yang lebih bermanfaat lagi dan lain sebagainya ya. Dan nggak boleh duplikat konten, nggak boleh ngambil karya orang lain ya. Saran saya coba lakukan 5 atau 6 tadi yang saya sebutkan teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan website teman-teman sekalian semakin bagus lalu lintas trafficnya. Website semakin bagus lalu lintas trafficnya, semakin baguslah permintaannya. Semakin bagus permintaannya, mudah-mudahan closingannya juga semakin bagus. Closingan semakin bagus, mudah-mudahan dompet kita juga semakin bagus. Omset profit kita juga semakin bagus teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita main di wilayah Google ini sekali menang, insya Allah profit bisa langsung miliaran, bisa langsung ratusan juta, dan kerasanya lebih kuat teman-teman sekalian. Dan kita nggak perang-perangan harga. Main SEO itu nggak perang-perangan harga. Nah, begitu teman-teman sekalian, saran saya. Teman-teman yang mau belajar SEO boleh, nanti boleh DM saya, boleh komen di sini, atau nanti teman-teman boleh lihat di link deskripsi saya, teman-teman boleh bertanya langsung. Seperti itu, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang bertanya, silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.